Banyak cara melakukan korupsi. Ini mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan banyak negara gitu ya. Ada orang yang korupsi. Jadi artinya tidak ada yang benar-benar negara itu bersih. Oke. Nah, tapi satu hal, ini kita cerita aja ya. Ini bukan buat dipraktekin loh. Tapi sekedar pengetahuan. Anggap aja ini cuma celotehan. Hayalan juga boleh lah. Anggap aja hayalan gitu loh. Tapi modus korupsi ini menarik. Terjadi di sebuah negeri yang tidak adil dan beradab. Nah, tentu bukan Indonesia kan. Istilah gampangnya modus selisih bunga. Yeah. Sekarang kita ngomong soal modus selisih bunga ya. Nah, biasanya teknik atau modus seperti ini diawali oleh munculnya seorang broker gitu ya. Ini broker yang ingin mencari duit dengan cara yang mudah dan cepat, kemudian banyak gitu. Modus awalnya ini broker ini menghubungi pengambil keputusan. Jadi pasti dia sudah kenal sebelumnya. Kalau katakanlah kalau di perusahaan itu seperti CEO atau dirut perusahaan. Nah, tawarannya gini, kira-kira lo mau nggak kalau gue kasih pinjaman? Ini gampang, prosesnya nggak berbelit, resmi dari lembaga keuangan. Nah, tapinya nih, bunganya agak lebih dikit gitu. Kenapa harus lebih dikit? Kan kita harus berbagi. Katakanlah bunga sesungguhnya plus 2%. Nah, misalnya kalau bunga pasar 4%, jadi bunganya 6%. Nah, selisihan 2% itu kita bagi-bagi. Misalnya CEO-nya dapat 1%. Nah, brokernya bilang, saya dapat 0,5 aja. Terus yang 0,5%-nya lagi, itu untuk koneksi di lembaga keuangan. Nah, bayangin aja ya, kalau nilainya setara 500 miliar, berarti CEO, pengambil keputusan tadi, yang dapat 1%, itu kan artinya dia dapat 5 miliar. Udah dapat pinjaman, katakanlah buat proyek di perusahaannya, yang dia lagi mau ekspansi, terus kemudian masuk ke kantong pribadinya, itu kan 5 miliar. Ini asumsi aja. Besarannya bisa beda-beda kan tergantung kesepakatan tentunya kan. Nah, jadi lalu bagaimana selanjutnya? Ini katakanlah broker, CEO, pengambil keputusan di perusahaan tadi sudah sepakat, gitu kan? Setelah sepakat, kemudian broker menghubungi koneksi di lembaga keuangan. Ini koneksi yang pasti sudah dikenal, nggak mungkin kalau dia belum kenal. Tapi memang yang korupsi itu kan berjejaring, nggak mungkin bisa dilakukan secara parsial, sendiri nggak bisa. Nah, hubungan juga nggak mungkin bisa tercipta pada saat itu. Itu juga hubungannya sudah terjalin sebelumnya. Nah, nggak harus di dalam negeri tadi ya, koneksi di lembaga keuangan. Bisa juga di luar negeri, tapi umumnya yang lebih asik di luar negeri. Setelah itu ngomong, ada mainan nih kira-kira, speak iblis, keluarlah. Nah, setelah speak iblis itu keluar, deal, dapat 0,5 kan. Nah, ringkasnya dari situ, koneksi di lembaga keuangan tadi secara resmi menerbitkan surat utang. Surat utang buat perusahaan CEO tadi, yang pengambil keputusan tadi, yang kemungkinan nanti akan dapat 1% itu. Nah, setelah itu tanda tangan CEO, duit cair kan dari lembaga keuangan tempat koneksi tadi. Selanjutnya, begitu sudah duit cair, pembagian SHU, kalau dalam istilah koperasi itu sisa hasil usaha. Nah, waktunya berlibur dan berbelanja. Kira-kira begitu kan. Jadi tadi dapat 1% CEO, kemudian broker dapat 0,5%, kemudian koneksi di lembaga keuangan dapat 0,5%. Pertanyaannya, apa artinya buat kita kelakuan model teknik korupsi seperti ini? Kalau ini terjadi, tapi memang sih terjadi ya. Mungkin di semua negara ada, termasuk di Indonesia yang adil dan beradab. Karena ini kita bicaranya di negara yang tidak adil dan beradab gitu. Jadi lalu apa maknanya buat kita? Yang pasti, lembaga yang dipimpin CEO yang tadi dapat 1%, itu akan ketimpa beban. Harga bayar utang dengan bunga tinggi. Jadi yang seharusnya dibayar 4%, kemudian dia harus membayar 6%. Jangan-jangan malah utang itu nggak perlu. Kan jadi double tuh bebannya tuh. Bebannya berlipat-lipat.
Nah, akhirnya untuk menutupi beban, biasanya harga barang atau jasa yang dijual naik. Nah, ini mengimbas ke konsumen. Tapi kalau konsumennya nggak menerima, konsumennya akan menolak. Akhirnya kalau perusahaan nggak tahan, efeknya apa? Kurangi karyawan, overhead cost supaya bisa ditekan. Kemudian lama-lama ya perusahaan bisa kolaps. Nah, tapi sekali lagi ya, ini hanya cerita tentang teknik bagaimana korupsi bisa dilakukan. Jangan ditiru atau dipraktekin. Karena model korupsi seperti ini sulit ketahuannya. Kasihan aparat penegak hukum. Dan lagi-lagi ini hanya cerita, tapi ada yang kedua nanti tentang bagaimana teknik korupsi berikutnya yang mungkin agak sulit dilacak gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, ini hanya celotehan saja agar eling dan waspada.